30. Selamat malam Ibu Herina. Kami akan mempresentasikan jawaban UAS research kami. Perkenalkan, nama saya Edward. Nama saya Evan Ebert. Nama saya Aaron. Nama saya Aldo Jonathan. Nah, presentasi kami dibagi 4 bagian. Pertama, pendahuluan mengenai topik yang kami bahas. Mengapa menggunakan bahasa R kami, bukan bahasa pemrograman yang lain. Terus mengapa kami memilih topik Emacs Analysis dan menunjukkan gambaran coding kami dan menjelaskan. Nah, kami akan mengatasi masalah yang berpusat pada analisis gambar. Nah, gambar itu terdiri dari piksel-piksel data. Piksel itu adalah data yang mewakili warna piksel dalam suatu gambar. Nah, otak kita tuh sangat pandai mengenali pola. Seperti kayak kita dalam dua gambar yang berbeda, kita bisa tahu yang mana yang berbeda. Akan tetapi komputer tidak bisa. Sehingga komputer itu mesti mengecek semua data gambar 1 dan gambar 2 sehingga dapat mengetahui perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2. Nah, contoh perbedaan tersebut bisa dilihat dari pada gambar ini, yaitu tes buta warna. Nah, pada pandangan manusia kita dapat melihat perbedaan warna-warna tersebut. Kita bisa mengetahui angka dalam gambar yang sini. Contoh pada gambar tersebut, jika orang normal yang melihatnya maka akan melihat angka 2. Akan tetapi jika orang tersebut buta warna akan melihat angka yang lain seperti 10, 15, dan lain-lain. Nah, untuk komputer sendiri tidak semudah yang kita pikirkan. Kalau kita bisa mengetahui sekaligus, akan tetapi komputer harus mengecek satu demi satu piksel untuk mengetahui hasil datanya. Dan walaupun dia sudah mengecek semua piksel datanya, belum tentu komputer tersebut tahu apa yang diinginkan oleh kita sebagai manusia pada gambar tersebut. Bahkan untuk programmer sekalipun belum tentu bisa membuat program yang bisa mengetahui pada gambar ini tertera angka 2. Nah, dalam masalah ini kita memiliki tantangan, yaitu jika ada 2 gambar, berapa persen komputer bisa mengetahui dari gambar 1 itu berapa persen sama dengan gambar 2. Nah, dalam kasus ini kami membandingannya dengan JPEG dengan resolusi yang sama dan kedalaman bit yang sama. Mengapa kita menggunakan bahasa R? Karena bahasa R itu sering digunakan untuk para saintis untuk mencari hasil dari data yang banyak. Dan bahasa R itu sangat mudah dilakukan dibanding menggunakan spreadsheet. Bahasa R juga hanya bisa dilakukan untuk komputer saja. Jika kita ingin membuat aplikasi menggunakan bahasa R, itu tidak akan bisa. Karena bahasa R itu tidak compatible dengan aplikasi yang seperti untuk mobile. Dan pemrograman R adalah alat utama untuk machine learning, statistik, analisis data, objek, fungsi, dan package juga dapat dilakukan juga untuk alat utamanya. Dan semuanya ini dibuat mudah oleh bahasa R. Dan bahasa R ini adalah platform yang independen dan gratis. Dengan demikian, semua orang bisa menginstalnya dimanapun tanpa membeli lisensi. Oleh karena itu, banyak orang yang menggunakan bahasa R dan dapat diterapkan untuk semua sistem operasi. Oke, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya itu, setiap gambar ini memiliki pixel. Nah, kenapa kita memilih image analysis? Jadi dengan image analysis ini, kita bisa menganalisis apakah antara dua gambar yang telah diberikan ini sama, meskipun objek yang sama ini, tapi kita melihatnya gambar tersebut berbeda. Tapi komputer dapat mengenalinya dengan baik bahwa gambar kedua gambar tersebut sama. Jadi kita akan
melakukan sebuah tantangan, yaitu gambar dalam bentuk JPG. Nah, untuk dataset sendiri, kami akan menggunakan 9 dataset berupa file JPG semua, seperti dalam gambar berikut ini. Nah, ketika memulai suatu pemrograman, tentu kita akan menginstal suatu library. Library di sini untuk mempermudah kita dalam melakukan suatu fungsi atau suatu hal. Jadi, library yang dipakai di sini adalah Riva, ABI Image, JPEG, dan Raster, serta RImage. Nah, yang pertama adalah plotting raster. Plotting raster di sini digunakan untuk membagi suatu gambar menjadi sebuah pixel-pixel. Dimulai dari titik 0,0, yaitu titik kiri paling atas sebuah gambar. Dengan panjang dan lebarnya 500 x 500. Oke, per pixelnya untuk semua, dan kita lakukan seterusnya, dan kita lakukan agar tidak melebihi ukuran gambarnya. Makanya ada offset dan offset di sini. Jadi fungsi plotting raster di sini untuk membagi gambar tersebut menjadi pixel yang lebih kecil, yaitu 500 x 500, dimulai dari titik 0,0, dan kita buat supaya tidak keluar dari gambar. Oke, selanjutnya adalah setelah kita membagi per pixel, kita adalah kalkulasi cross correlation-nya. Correlation-nya ini adalah perbandingan dari setiap dua gambar tersebut. Jadi tadi kita udah bagi X dan Y. Jadi data X yang kita perbandingin 1:10 di sini. Pertama adalah kita coba data X dengan data Y. Habis itu kita normalisasi, coba 10x10 dengan normalisasinya ke data Y-nya. Habis itu kita coba reverse. Reverse ini maksudnya apa? Nanti di hasil akhir saya akan jelaskannya. Nah, habis itu kita bisa calculate cross correlation. Berapa persen dia? Korelasi samanya, apakah 25%, 75%, dari sini akan hasilnya akan langsung muncul. Seperti itu. Nah, habis itu selanjutnya adalah apakah dia crop dari yang lainnya. Nah, untuk hal ini, tentu tadi needle. Saya menggunakan needle dan hashtag. Needle di sini adalah image yang menjadi prediksi apakah ini crop version. Hashtag di sini adalah parent versionnya, atau yang jadi pembandingnya. Seperti itu. Nah, habis itu sama halnya. Semuanya kita raster kan nih. Needle dan raster. With depth hex semua kita raster semua. Nah, habis itu dicek. If needle is larger than the same or same state, then needle can be a crop version. Jadi maksudnya apa? Setelah kita cek, dan ternyata mereka hasilnya beda dari raster dan correlation-nya tadi. Nih, raster, maka dia tidak mungkin hasil dari cropnya. Lanjut. Habis seperti itu, kita kan baru ngecek dari indeks ke nolnya. Tadi kan dibagi per pixel, dibagi semuanya seperti indeks. Jadi setelah 0 itu sebagai pembandingnya doang. Kalau beda, berarti kita lanjutin dari indeks 1, bukan dari indeks 0. Nah, indeks 0 tadi kita udah di pertama. Sama halnya untuk rows dan kolomnya, baris dan kolomnya, udah sama. Dan expose dan expose-nya kita ubah juga. Terus itu kita calculate max-nya, calculate row max-nya yang paling banyak tuh di mana sih, yang paling tinggi. Seperti itu. Nah, habis itu step size-nya ini terbuat dari yang tadi, apakah 10x10, 20x20. Habis itu kita pindah point.rows from rows jadi satu from index in fact. From column, from indexnya kita pindah terus. Pindah per indeksnya, cek, apakah sama. Lanjut. Nah, habis sudah sama, maka misalkan kalau sama, main title 2. Jadi di sini kita cek, loh, yang samanya paling tinggi itu di mana? Misalkan di indeks mana, kolom mana, dan baris mana. Seperti itu. Habis itu, terus kita panggil pada indeksnya tadi, kita tambahin terus. Kita calculate di mana sih, ini sama nggak? Kalau iya, maka print. Terus lakukan terus sampai semua indeks selesai, kedua indeks dicek. Nah, untuk contohnya, kita telah menggunakan 5 gambar ini. Di mana kalau misalnya dia sama, it is a match, maka this is a subset. Iya, dia merupakan bagian dari gambar ini. Dengan korelasinya berapa persen, dan di poin berapa, misalnya 2,0, di sini. Kayak begitu. Kalau enggak, maka dia bukan. Contoh yang pertama. Jadi misalkan, ada gambar seperti ini.
Yang di kiri 462 451 JPG dan di sini 97. Di sini mau digambarkan bahwa apa? Orang pikir saya kan nggak ngambil semuanya, saya ingin ngambil sebagian. Tapi tetap itu merupakan bagian dari gambar ini bukan? Tetap plagiat. Seperti itu. Yang di sini mau menunjukkan bahwa saya kan crop dan saya juga ubah. Tadi di kanan di kiri. Tetap dihitung, tapi kan merupakan bagian dari gambar itu. Yang ketiga, orang mikirnya adalah, oke, saya mau crop, saya nggak ambil semuanya. Tapi kan gambarnya blur. Masa blur aja nggak boleh? Tetap dihitung plagiat. Karena kan setelah di kayak begini, maka tetap bisa ketahuan. Kalau yang ini, sudah ketahuan beda. Maka dari warnanya, dari pohonnya, latarnya, semuanya beda. Kalau yang ini, walaupun sama-sama latarnya di pantai, sebenarnya sangat terlihat perbedaannya. Yang satu ada pohonnya, yang satu warna airnya birunya terang muda, yang satu birunya agak biru, agak tua. Dari sini sudah beda jauh. Walaupun di reverse pun, di balik pixelnya, dia akan berbeda. Jadi, seperti itu. Untuk hal yang berbeda dan plagiat dengan plagiat, sudah tahu ya. Jadi, walaupun Anda pikir, saya potongnya sedikit, saya balik aja gambarnya. Saya ambil yang blur aja. Itu tetap nggak boleh. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.